Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, adat, dan istiadat. Dan di setiap daerah itu memiliki kekhasan sendiri. Meskipun di Indonesia memiliki perbedaan yang ada, itu bukan menjadi sebuah penghalang, bukan menjadi sebuah konflik, tapi kita memiliki suatu tekad yang sama, satu tekad yang utuh untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi terciptanya integrasi nasional. Alat pemersatu bangsa itu adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Bendera kita adalah bendera merah putih, bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Jadi di sini bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan. Dan juga bahasa Indonesia ini juga dipelajarin oleh negara-negara lain. Jadi kita patut bangga ya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional yang dipelajari oleh beberapa negara yang ada di dunia ini. Lambang negara kita adalah burung Garuda, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, dan berbagai lagu-lagu perjuangan lainnya. Maka dari itu, melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, para pemuda-pemuda yang ada di berbagai daerah di satu tanah air Indonesia ini berkumpul menjadi satu, mengikrarkan sebuah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu mengaku bertumpah darah, yang satu yaitu tanah air Indonesia, terus mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yakni adalah integrasi nasional. Apa sih arti integrasi itu? Yaitu menyatukan, memadukan, dan menggabungkan atau mempersatukan. Nasional itu adalah bangsa. Jadi di sini arti integrasi nasional itu secara politis itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis itu adalah proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda. Faktor pendukung terjadinya integrasi nasional itu adalah adanya rasa senasib seperjuangan, karena dulu sama-sama dijajah ya negara kita, jadi memiliki rasa senasib yang sama. Terus pengamalan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar, adanya semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan, serta penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional itu adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, berkembangnya etnosentrisme, yaitu menganggap kebudayaannya lah atau sukunya lah yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Terus kurangnya toleransi dan saling menghargai. Syarat integrasi nasional itu harus masyarakat itu merasa bahwa mereka itu berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama yang lain. Kemudian tercipta kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial. Selanjutnya, norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional, sehingga semua warga negara itu bisa mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati bersama, sehingga warga itu harus meminimalisasi konflik yang ada atau yang terjadi. Nah, sekarang adalah ancaman dan tantangan integrasi apa sih? Di antaranya adalah adanya gerakan separatisme. Kita tahu ya, ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, juga ingin pisah dari Indonesia kita. Terus spionase, mata-mata, berita bohong atau berita palsu, terorisme, peredaran narkoba, dan penyalahgunaan teknologi. Nah, itu semua bisa kita atasi
dalam menghadapi ancaman dan tantangan itu dengan adanya sikap bela negara. Jadi sikap bela negara ini harus dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, cara menghadapi itu tadi kan dengan melakukan bela negara, tapi juga kita harus mewaspadai hal-hal yang terjadi. Contohnya adanya ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, AGHT. Nah, ancaman itu adalah usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindak kriminal dan politis. Contohnya disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Terus gangguan, ya ini usaha yang berasal dari luar, bersifat atau bertujuan melemahkan secara tidak konseptual. Contohnya, kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia kita ini. Yang ketiga adalah hambatan, usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaannya lah lebih baik dari kebudayaan suku bangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah tantangan, yakni hal atau usaha yang bertujuan menggugah kemampuan yang ada. Contohnya adanya sikap kita untuk melakukan pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Nah, kalian sudah bisa memahami apa arti itu AGHT beserta contoh-contohnya? Nah, dasar hukum bela negara ini ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan negara. Kemudian TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara itu adalah cinta tanah air, adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila itu sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal untuk melakukan bela negara. Nah, dengan cara apa kita bisa melakukan bela negara? Dengan mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Setelah kita mengetahui, kita memahami, kita bisa mengaplikasikan itu semua dalam tindakan kita, dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari sesuai dengan tujuan bersama bangsa Indonesia ini agar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terus pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI maupun pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.